Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Novinda Listasari dan rekan saya Nadia Fitriana dan Nia Arlina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pemikiran pendidikan berbasis filsafat. Dalam materi ini terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian filsafat, cara berpikir filsafat, filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara sederhana berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi dalam bahasa Yunani, filsafat itu berarti cinta kepada kebijaksanaan. Nah, para filosof juga mempunyai beberapa pendapat mengenai pengertian filsafat. Yang pertama yaitu filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua yaitu filsafat adalah sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan langsung dicarikan jawabannya oleh para filosof. Nah, berfilsafat berarti berpikir secara tidak hanya dari satu pandang, yaitu berpikir secara holistik, artinya yakni melihat sesuatu dari beberapa segi, berpikir konsekuen, tidak tanggung-tanggung, terus-menerus, konsisten, dan melepaskan diri dari ikatan simpul-simpul yang biasa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Novinda, yaitu tentang cara berpikir filsafat. Berpikir filsafat merupakan kegiatan manusia merenungkan sesuatu, mempertimbangkan sebab akibatnya, kegunaannya, serta fungsinya secara kritis, teoritis, dan rasionalis tentang suatu kebenaran. Kemudian, menurut Ali Mudofir dalam Suwaidi ada beberapa ciri berpikir filsafat. Antara lain, yang pertama yaitu berpikir secara filsafat, diartikan secara radikal. Kemudian, berpikir secara kefilsafatan secara umum. Yang ketiga, berpikir filsafat secara konseptual. Yang keempat, berpikir filsafat secara koheren dan konsisten. Yang kelima, berpikir kefilsafatan secara sistematik. Yang keenam, berpikir kefilsafatan secara komprehensif. Yang ketujuh, berpikir kefilsafatan secara bebas. Yang kedelapan, berpikir kefilsafatan secara bebas lagi. Kemudian, berpikir filsafat itu sangat diperlukan karena sebagaimana pendapat bahwa filsafat dapat membantu individu untuk menemukan prinsip-prinsip yang benar dan bermanfaat bagi hidupnya dalam mengarahkan hidup dan perilakunya agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya yaitu filsafat pendidikan. Randall Curran mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktik pendidikan. Menurut Kneller mengatakan bahwa filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal, yang artinya masalah-masalah pendidikan juga merupakan bagian dari cara berpikir filsafat secara umum. Filsafat pendidikan bersifat spekulatif, perspektif, dan analitik. Bersifat spekulatif artinya bahwa filsafat membangun teori-teori tentang hakikat manusia, masyarakat, dan dunia dengan cara menyusun sedemikian rupa dan mengimplementasikan berbagai data dari penelitian pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu perilaku atau psikologi behavioristik. Filsafat bersifat perspektif artinya filsafat pendidikan mengkhususkan tujuan-tujuannya, yaitu bahwa pendidikan seharusnya mengikuti tujuan-tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu Brubacher merumuskan fungsi-fungsi filsafat pendidikan itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi spekulatif, fungsi normatif, fungsi kritik, fungsi teori,
bagi praktek dan fungsi integratif. Yang terakhir yaitu filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah suatu aktivitas berpikir menyeluruh dan mendalam dalam rangka merumuskan konsep penyelenggaraan pendidikan Islam dan mengatasi berbagai problematika yang terjadi dalam pendidikan Islam dengan mengkaji kandungan makna dan nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim, sebagai sumber sekunder. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.